Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar ya tentang Microsoft Excel. Tapi sebelum kita belajar tentang Microsoft Excel, Mila pengen tahu bagaimana sih perasaan kalian hari ini. Coba kalian langsung aja di scan Di Google. pakai Google Lens ya. Yes. Ada yang sedih bahagia, ada yang campur aduk, ada yang tidak terlalu baik, yang dia aja. Rasanya campur aduk, tapi mau dan mau kita harus senang dalam pembelajaran. Nah, mari kita ke materi. Ya. Kalau di materi sebelumnya itu kalian dapat materi scratch ya. Ada yang mau menceritakan scratch-nya tentang apa? Kuncinya bisa ngapain saja kemarin? Mengeluarkan suara apa kemarin? Nah, kalau kemarin kalian belajar membuat animasi sederhana, sekarang kita akan belajar hal baru ya. Tentang apa sih nanti kita pelajari ke depannya. Oke. Coba Mila punya tebak-tebakan. Ya, Mila punya tebak-tebakan. Ada tebak-tebakan kayaknya apa? Berputar setiap hari, tetapi tidak pernah musim. Oke, pertanyaan hari apa lagi? Saya kalau dipasarin apa setiap hari? Masalahnya cuma hari. Oke, ada di sini apa? Jam. Oke, jam. Ya, jadi jawaban yang adalah jam. Yang adalah jam berputar setiap hari. Pada hari juga betul. Cara yang kedua, terbang tanpa sayap, menangis tanpa air mata, tanpa mata. Salah. Betul, awan. Ya. Jadi terbangnya nggak punya sayap. Dia kan di langit nggak punya sayap ya. Tapi dia kalau hujan, dia menangis tapi padahal dia nggak punya mata. Oke, yang ketiga, benda apa yang tidak pernah menjadi jomblo dengan aku kalian? Saya udah kan kalian. Yang tidak pernah juga pengen jadi kursi, tapi kalau itu kan ada masalahnya. Sudah, kamu pernah makan pakai sendok kan? Oke, sandal sama sepatu. Yang nomor 4, kalau sedang sendiri kakinya 4, kalau berdua kakinya jadi 8. Apa ya? Tidak, ada di sini kakinya 4. Ya, posisi sama? Iya. Yang kelima nih Bapak, waktu hidup dinyanyikan pas mati dikasih tepuk tangan. Oke, ini yang lama. Dan dari materinya tentang Microsoft Excel ya. Yang pertama pengen dicari tahu adalah fungsi dasar. Jadi Microsoft Excel itu untuk apa? Kemudian bagaimana cara mengoperasikannya? Kalau Microsoft kan kalian biasa ya. Sekarang kita Microsoft Excel, kalau Word itu pengolah kata, kalau Excel pengolah angka atau data. Jadi buat hitung itu. Kemudian melakukan perhitungan sederhana. Terus menganalisis data sederhana. Nah, pembelajaran kali ini dilakukan secara berkelompok. Kalian sebelumnya berkelompok? Nah, terus selain kalian nanti berkelompok, ya, kalian akan dinilai. Apa saja nilai kognitif nanti akan ada quiz seperti biasa. Kemudian observasi. Jadi ketika kalian nantinya melakukan kegiatan diskusi, Bunda akan menilai siapa yang aktif, siapa yang tidak. Ada refleksi, nanti sudah ada refleksi dan penilaian antar teman. Ya. Oke, sekarang kita mulai ke inti permasalahan. 1 dari 9. Oke. 7 buat dari 9. Oke. 12 dikali 3. Kalau udah jawab boleh pindah langsung ya. 24 dikali 3. Bapak juga 3. 16 dikali 4. 28 dikali 4. 32 dikali 4. Oke, apa yang kalian lihat tadi? Ada anak SMA di tes pembandingan sama gurunya. Ya, tadi ada 24 dibagi 4 sama dengan 3. Berapa kalau misalnya berapa? 6 ya, tapi tadi dia bilangnya 3. Dan ternyata dari panggilan sebutkan banyak siswa SMA, ya, banyak laki-laki itu tidak bisa membagi pembagian. Jadi kayak 24 dibagi 3 tadi hasilnya adalah yang 3, padahal hasilnya 6. Ya, beberapa sebenarnya tadi juga bingung, karena tadi 32 dibagi 4 mikirnya lama. Ya, itu yang terjadi di sekitar kita. Ya, mana belajar. Coba, ini jangan jawab dulu, tapi ini coba kita pikirkan dulu. Kenapa kok ada hal seperti itu terjadi? Karena sih. Tadi kan hitung ya, angka pakai alat. Tapi kira-kira boleh nggak kita kalau hitung pakai alat boleh nggak? Boleh. Terus kalau kita tuh perlu nggak? Tahu hitungan dasar bagian, agak kurang, perlu nggak? Perlu. Alat bantu apa saja yang kalian ketahui? Ada yang nggak tahu? Alat adalah aku. Bisa menggunakan kalkulator dengan baik? Bisa. Apakah kalau kita menggunakan kalkulator, kita nggak usah mikir atau kita
seluruh data yang ada atau data yang akan kita masukkan ke dalam tabel telah selesai, maka inilah contoh dari memasukkan rumus ke dalam Microsoft Excel. Rumus yang akan Ibu contohkan kali ini adalah memasukkan rumus sum, di mana rumus atau fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Sebagai contoh, Oke, sum tadi untuk apa? Menjumlahkan data. Jadi kalau ada data, misalnya kalian satu kelas 32 orang, terus dijumlahkan, ya, dijumlah datanya, itu kalian kalau nambahin, misalnya satu orang tambah satu orang tambah satu orang tambah satu orang sampai banyak, capek apa enggak? Kita dengan bantuan Excel kita bisa menggunakan ketika Ibu ingin mengetahui jumlah nilai total dari siswa bernama Arum, nilai total keseluruhan dari bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris, maka langkah yang harus dilakukan adalah menuliskan rumus fungsi sebagai berikut, yaitu sama dengan sum dalam kurung D6 sampai dengan F6. Maksudnya adalah di sini Ibu akan menjumlahkan nilai dari siswa yang bernama Arum, di mana akan dijumlahkan melalui baris D6 sampai dengan F6. Atau dengan kata lain, Ibu ingin mencari nilai total. Oke, di sini kan ada nilai bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Tidak perlu diketik 70 ditambah 55 ditambah 80 sama dengan berapa, tidak usah diketik kalau pakai sum. Pakainya apa? Ya, pakainya rumus sum kurung buka harus sama dengan dulu sum kurung buka, kemudian dikasih selnya. Sel itu apa? Jadi misalnya nilai 70 itu ya, nilai 70 itu dia di huruf apa? Di atas nanti ada hurufnya. Misalnya di huruf D atau di sana di huruf D, ya. Di huruf D. Terus di sini dia nomornya di berapa? Oh, ternyata di nomor 6. Berarti selnya dia sel nomor D6. Jadi misal yang pertama D6. Sampai sini dia F6. Ya, maka cara nulisnya sama dengan sum kurung buka D6 titik 2. Sampai itu kalau pakai rumus dia pakainya titik 2. Titik 2 F6. Jadi siapa saja yang ditambahkan itu kita ngetiknya cuma yang paling depan sama yang paling belakang. Jadi sama dengan sum kurung buka D6 titik 2 F6. Yang ini kan ini D, E, F. Yang E kok nggak ditulis, Bu? Karena kita sudah pakai titik 2 ini yang artinya sampai. Itu tadi. Tadi habis di enter, jadi kalau sudah terisi, tadi sudah ditutup lagi, enter, muncul totalnya 210. Setelah ditarik ke bawah, nanti muncul semua nilainya. Tidak usah ngitung satu per satu. Bayangin kalau Bapak Ibu guru ngitung nilai kalian yang misal kayak Bu Mila ngajarnya 9 kelas 9, 2 kelas 7, berarti ada 11 kelas. Kalau menghitung nilainya harus nambahin satu per satu, capek apa enggak? Capek. Jadi kalau ada alat mudah apa enggak? Mudah. Ya, tapi kayak tadi misalnya ada anak yang nggak bisa perhitungan, itu mereka juga bisa pakai alat. Tapi kenapa? Karena dia tidak menggunakannya untuk berpikir, ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Sekarang kita akan berdiskusi. Di tahapan diskusi ada 3 tahap. Ya, yang pertama, ya, kalian akan ya, yang pertama adalah mengisi ini. Nanti bisa baca ibunya. Jadi isiannya ada di sini. Kemudian yang kedua adalah kalian membuat berat badan kalian. Di depan sudah Bu Mila sediakan timbangan. Dan nanti nama kalian satu kelompok siapa saja ditulis. Terus berat badannya berapa. Kemudian ditanya juga. Kalau berat pakai fungsi apa tadi? Sum. Ya, pakai fungsi sum. Kemudian ada rata. Rata itu kalau secara perhitungan, secara konsep rata itu proteinnya tak bagi roto. Roto berarti apa? Sama. Berarti nilainya sekitar sama. Rata-rata sama. Berarti rata-rata itu jumlahnya dibagi jumlah orangnya. Kalau misalnya satu kelompok kalian berapa orang? 4. Berarti kalau rata-rata, berarti cara menghitungnya bagaimana? Ya, ditambah semua, terus dibagi 4. Nah, kalau misal datanya ada 900 orang kayak murid di SMP 1, kalau menjumlah semuanya, kira-kira capek nggak? Kalau datanya banyak, kalau kita yang menghitung sendiri itu akan capek. Nah, kalian ya akan menghitung rata-rata. Kalau tambah menjumlahkan tadi sum, kalau rata-rata, rumusnya apa rata-rata? Yang sudah tahu? Rata-rata rumusnya adalah average. Ya, average kurang buka, misalnya tadi D6 titik 2 F6. Jadi yang digonta-ganti rumusnya adalah yang depannya. Kalau jumlah itu sum, kalau rata-rata average. Terus
berat badan terbesar, berat badan terkecil. Kalau datanya dikit pasti gampang. Ya, kalau datanya banyak, kita yang kesulitan. Kalau kesulitan, itu pun juga ada caranya. Apa yang diganti? Ya, kalau terbesar, bahasa Inggris terbesar apa? Ya. 6, ya, 6. Terus kalau terkecil, kelompoknya maksimum. Biar sekarang kalian satu kelompok ya, ada yang mengerjakan yang awal dulu ya, ada yang mengerjakan yang awal dulu, kemudian ada yang langsung mengerjakan belakangnya, ya, dia langsung mengerjakan belakangnya. Nanti menghitung sum sampai average jangan pakai komputernya Bu Nila. Oke, mulai berarti ya. Di sini langsung kerjanya langsung di sini ya, biar KPD-nya. Kelompok yang sudah terus ngisi di sini ya kelompoknya, jadi namanya siapa saja. Pas ngisi di sini pakai rumus ya, ya pakai rumus. Kalau jumlah tadi rumusnya apa? Rumus. Terus kalau rata-rata, terus kalau tertinggi apa tertinggi? Terus kalau rendah? Setelah nanti memasukkan ke sini, oke, setelah memasukkan ke sini nanti kalian akan membuat grafiknya ya. Misalnya cara membuat grafik di blok dulu datanya. Terus di bagian sisipkan itu insert ya, sisipkan itu insert, terus grafik itu ini bagian sini. Kita pakai diagram datang ya, jadi kalian pilih ya diagram namanya tanaman yang. Oke, siapa yang sudah bisa langsung jadi memasukkan datanya? Rumus apa jumlah tadi, rumusnya apa? Sama dengan sum kurang K sip nomor 9. Terus kita menjumlahkan ini sampai ini ya. Nah ini di kolom apa? Atasnya kolom apa nih? Berarti C. C berapa? C4. Ditulis C4. Kecil nggak mau satu kok. C4. Terus titik 2. 2 itu sip. Terus yang terakhir yang dikira itu di kolom sel mana? Sel apa namanya? C kamu bernama iya answer sama rata-rata menghitung rata-rata siapa sama kalian perhatikan tadi ke depan, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, sudah memasukkan, terus membuat grafiknya. Nah, kita akan mendengarkan presentasi salah satu dari kita untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 4 presentasi lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami dari anggota kelompok 4 yang bernama ini dia dan dia. Yang pertama jawabannya formulas yang kedua jawabannya X lalu yang ketiga jawabannya data tab, yang keempat jawabannya review tab, yang kelima jawabannya view tab, dan yang jawabannya insert tab. Nomor ini berat badan 36,5. Nomor 2 berat badan 38,7 kg. Nomor 3 berat badan 38,2. Nomor 9 berat badan 39,9 kg.
Iya. Berat badan terkecil 36,35 Ini hasil grafiknya. Ada yang tidak nyata? Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari data kelompok 4 dan kalian sudah mengerjakan semuanya. Untuk jawaban yang teorinya sudah betul semua? Sama jawabannya? Sama. Oke, pengetahuan apa yang telah kamu pelajari dari pertemuan kali ini? Ya, tentang proses Excel terus rumusnya. Kenapa kalian harus belajar tentang ini? Untuk menambah Pengetahuan. Dan tadi ada anak-anak yang tidak bisa tentang penjumlahan, ya. Itu salah satunya karena alasannya kenapa? Karena kemajuan, ya, karena belajar itu yang pertama. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Ya, ada alat yang pintar, ya kayak Excel ini tadi, masukin rumusnya, ya bisa langsung ketemu isinya, ya. Tapi kita nggak boleh ketergantungan. Ketika ditanya jumlah, kita harus tahu rumusnya apa. Terus asal usulnya, kenapa jumlah rumusnya seperti itu, kita juga harus tahu. Oke, kita berefleksi sebentar, ya, di-scan. Oke, untuk refleksinya, ternyata dalam aplikasi Excel dapat menghitung atau menjumlahkan secara mudah. Dapat lebih banyak materi, bisa mengetahui rumus-rumus Microsoft Excel, dapat mempelajari tentang Microsoft Excel, menambah pengetahuan tentang Microsoft Excel, bisa mengetahui rumus Excel. Oke, untuk bagaimana yang menurutmu paling sulit? Tidak ada. Oke, perasaan sangat senang. Oke, terus senang dengan bisa mempelajari Microsoft Excel, senang karena bisa menambah pengetahuan, senang sekali. Oke, untuk bintangnya. Oke, terima kasih anak-anak untuk refleksinya hari ini. Ya, semoga yang materi yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita evaluasi dengan pakai kuis tahun karena waktunya hari ini tidak cukup, ya, maka kita lanjutkan evaluasinya minggu depan. Oke, boleh kemas-kemas. Sebelumnya dikumpulkan dulu KPD-nya. Untuk penutup hari ini, jadi meskipun kita punya banyak aplikasi yang bisa membantu kita, tapi jangan sampai membuat kita ketergantungan, ya, sampai kita tidak tahu dasar dari perhitungan tersebut, ya. Seenggaknya kita bisa pertambahan, pengurangan, perkalian, ya, pembagian harus bisa, ya, karena kalau kita belanja ke pasar kan nggak mungkin kita membawa komputer membuka Microsoft Excel. Kalau bawa kalkulator mungkin, ya. Atau misalnya pas belanja seringkali begini, pernah ada yang viral, dia belanja di Alfamart ditipu sama kasirnya, padahal habisnya 50.000, kasirnya bilang 100.000. Kalau kita nggak bisa ngitung, kita percaya nggak? Terus ngasih uang 100.000 gitu aja, ya kan? Jadi berhitung itu penting apa tidak? Sekian untuk hari ini. Monggo kita berdoa. Ingin doa lagi? The Bluetooth device is ready to pair. Doa selesai. Bersalam.